hanya saja kalau kita ngelihat respon dari bursa ya, ini banyak teman-teman market yang melihat bahwa ini akan menjadi semacam self fulfilling prophecy ya. Jadi pengumuman trading halt sebelum adanya pembukaan market itu juga semakin membuat market menjadi lebih ketakutan begitu kan, apalagi foreign funds dalam hal ini juga takut mereka uangnya nyangkut gitu ya, udah dikeluarin aja semua. Jadi in total kan di pasar saham kita sekitar 1.100 triliun ya, keberadaan dana asing, dan mereka memang sekarang lagi flight to quality, jadi lagi kabur ke tempat-tempat yang hitungannya safe haven. Safe haven itu kemana aja? Yang pertama ke obligasi US yang bertenor 10 tahun. Kemudian juga kepada Japanese yen. Kemudian kepada emas. Nah, untuk bursa-bursa regional di emerging markets, ini faktor risikonya itu cukup signifikan sehingga ya kita juga sudah melihat bahwa bursa regional merah. Tapi terlebih lagi menurut kami ya di market ya, respon dari bursa ini sebenarnya sudah membangun self-fulfilling prophecy. Dan ketika diumumkan right before market open, itu membuat ketakutan yang menurut kami sih tidak perlu gitu kan, sehingga ini juga sudah pasti merah, tapi ditambah lagi dengan fear dari regulator, menurut kami sih begitu ya, Jadi Mas Iqbal. ini keputusan yang terlalu beresiko, Mas Fitra, atau malah justru tidak seharusnya dilakukan menyikapi ini, karena membuat investor tadi Anda menyatakan bahwa bikin ragu begitu terhadap kebijakan yang memberlakukan pengumuman trading Ya, halt ya, sebelum dibuka. betul, betul, betul. Karena ini yang jadi perbincangan kami di market di pagi-pagi sebelum market buka, ketika kita melihat ada pengumuman itu, wah ini akan menimbulkan fear yang berlebihan gitu kan, dan pada akhirnya ya terbukti kan, ini menjadi semacam self fulfilling prophecy. Kita sudah kemudian mengexpect ada trading halt ya, karena memang di Vietnam saja di hari pertama setelah pengumuman itu sudah lebih dari 6% ya anjloknya. Dan untuk kita ya pasti kan kalau sudah di atas itu sudah pasti trading halt, dan kita sudah bisa menduga, tapi kita tidak bisa melihatnya kok secepat ini bloodbath-nya gitu. Kita sudah mengexpect ada bloodbath, tapi tidak secepat ini. Ya, jangan-jangan ini diinisiasi juga oleh salah satunya adalah blunder dari regulator menurut kami sih. Oke, Mas Fitra, tapi kalau kita melihat trading halt itu kan sebenarnya kalau secara harafiah ya atau secara pengertian ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar dan juga memastikan transaksi berjalan secara adil, teratur, serta efisien. Artinya ini untuk melindungi investor, Mas. Apa yang terjadi, Mas Fitra? Ini memang automatic circuit breaker, dan di waktu normal tanpa ada tekanan psikologis itu adalah hal yang ya oke lah gitu ya. Tapi ketika ini kita sudah mengexpect hal yang negatif, ditambah lagi dengan fear yang dihasilkan oleh regulator tadi, jadi menurut kami ini menjadi double fear begitu. Nah, ini hal yang sebenarnya ya dilematis ya. Mungkin di satu sisi regulatornya textbook, sangat textbook. Melihatnya, oh ini kalau misal terjadi ada potensi begini, ya udah kita kemudian perpanjang aja nih trading halt-nya, kita double down kemungkinan circuit breaker-nya. Tapi ternyata ya kan market kita kan sangat psikologis, Mas Iqbal ya, tidak terlalu teknis ya, tidak melihat fundamental, tapi itu secara psikologis. Dan ketika faktor psikologis itu di nudge dengan suatu hal yang sebenarnya seemingly positif, tapi itu bisa menjadi negatif di saat-saat seperti ini gitu. Ini yang seharusnya perlu diperhatikan juga. Oke, kemudian bagaimana Anda melihat ini angka yang ditetapkan jika terjadi penurunan IHSG di atas 8% dalam satu hari yang sama, nanti trading halt 30 menit kan sebelumnya 5%. Kemudian juga apabila terjadi penurunan lanjutan hingga lebih dari 15%, nanti akan diberlakukan trading suspend jika mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 20%. Mas Fitra, bagaimana Anda melihat angka-angka yang ditetapkan ini? Dari beberapa perbincangan di market sih angka-angkanya agak agak kurang meyakinkan ya. Misalnya ARB, auto reject bawah, itu 15%. Tapi kita bisa melihat bahwa trading halt bisa 20%. Kok nggak imbang gitu kan? Ini juga sebenarnya menimbulkan kebingungan juga ya di satu sisi. Dan ketika bingung ya, ya orang jadi takut gitu kan. Nah, kalau dari sisi itu sih sebenarnya ini hal yang sebenarnya positif ya harusnya. Tapi kan komunikasinya ya ini ya,
menurut saya sih seharusnya jangan tiba-tiba ya sebelum market buka ya ini baru orang bersiap-siap sudah diumumkan seperti itu gitu kan. Jadi kan menjadi apa ya? Semua shock gitu ya. Nah, Ya. harusnya sih dievaluasi dulu ya. Kalau misalnya memang butuh pendalaman dari trading halt, ya dibicarakan dulu dengan market. Nah, masalahnya ini kan market juga in shock. Jadinya ya semuanya jadi double shock gitu. Nah, ini suatu hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi Oke. komunikasi dari regulator dan pemahaman kondisi dari regulator itu perlu diperbaiki. Jadi kita nantikan nanti regulator apa yang akan dilakukan. Jangan sampai ada triple shock ya. Cukup double shock saja Mas Fitra. Terima kasih Mas Fitra Faisal, analis ekonomi sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Sesaat lagi Metro TV akan kembali dengan program Selamat Pagi Indonesia. Tetaplah bersama kami. Coba kita mulai dengan suasana malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.